Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Bapak Ibu Guru SDN Cisarua 4. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wabillahi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Bapak Ibu, pada hari ini izinkan saya untuk menyampaikan materi terkait dengan disiplin positif, dan tentunya ini merupakan salah satu poin yang harus kita miliki, yang harus kita kuasai terkait dengan perbaikan rapot pendidikan di SDN Cisarua 4 ya. Karena tentunya kemarin pun Bapak Ibu kebanyakan memilih RHK yang indikatornya tentang disiplin positif. Kemudian salawat beserta salam semoga tercurah limpahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW. Bapak Ibu, izin langsung kita memulai kegiatan hari ini supaya lebih efektif dan efisien, karena ini kita ada banyak kegiatan. Bapak Ibu, tujuan pembelajaran yang diharapkan setelah Bapak Ibu mengikuti kegiatan komunitas belajar ini, tentunya pertama Bapak Ibu mengenal konsep budaya positif ya. Seperti apa sih budaya positif itu dan harapannya ini bisa terwujud di sekolah kita Bapak Ibu ya. Dimana di budaya positif ini Bapak Ibu harus memahami bagaimana kita konsep perubahannya harus berubah dari stimulus respon ke teori kontrol. Jadi kita harus memahami teori kontrol, kemudian 3 teori motivasi perilaku manusia, motivasi internal dan eksternal, kemudian keyakinan kelas, hukuman, penghargaan, 5 kebutuhan dasar manusia, 5 posisi kontrol dulu, dan segitiga restitusi. Nah ini ya Bapak Ibu, ini adalah materi sebagai upaya kita mengakomodasi pembelajaran yang berpihak pada murid agar budaya positif di SD Cisarua 4 ini meningkat. Harapannya dengan adanya budaya positif tentunya peserta didik kita menjadi lebih banyak ya Bapak Ibu, karena tentunya ketika budaya positif ini bisa dikembangkan tentunya akan harum ke masyarakat. Semoga itu menjadi nilai poin yang membuat SD Cisarua 4 kembali bangkit dari kekurangan murid ini ya Bapak Ibu. Kemudian setelah memahami materi saat ini, harapannya mulai hari Senin, Selasa, Rabu, dan selanjutnya di tanggal walaupun di akhir penghujung ini Bapak Ibu boleh memulai strategi disiplin positif yang memerdekakan murid dan menciptakan ekosistem pembelajaran yang berpihak pada peserta didik. Walaupun tinggal beberapa hari lagi untuk semester 1 ini, tapi harapannya Bapak Ibu bisa sedikit-sedikit mulai mengimplementasikan nanti sehingga di ajaran baru Bapak Ibu sudah mulai terbiasa untuk melakukan beberapa hal terkait dengan budaya positif ini, sehingga nanti Bapak Ibu secara kolaboratif bisa menyusun langkah-langkah dan strategi aksi nyata dalam mewujudkan budaya positif ini. Jadi karena budaya positif ini Bapak Ibu bukan upaya pribadi atau upaya satu orang guru, tapi harus kolaboratif. Tidak bisa hanya satu guru saja yang melaksanakan budaya positif. Jadi harapannya semua guru-guru berkolaborasi untuk mengembangkan budaya positif ini. Tentunya jadi continue, bukan hanya di dalam kelas tapi juga di luaran kelas. Harapannya sih bisa sampai ke lingkungan masyarakat. Oleh karena itu mungkin kedepannya kita bisa berkolaborasi bagaimana menerapkan disiplin positif ini di lingkungan masyarakat. Selanjutnya setelah adanya aksi nyata, walaupun nanti hanya 1 minggu 2 minggu dalam semester ini, kita akan langsung berefleksi Bapak Ibu bagaimana penerapan budaya positif yang sudah Bapak Ibu kembangkan, sehingga di semester nanti 1 di tahun ajaran baru bisa kita tentukan apa yang harus kita perbaiki dari apa yang sudah kita implementasikan.
Itu ya Bapak Ibu. Jadi mohon kita pahami kesepakatan belajar kita hari ini supaya pembelajarannya efektif dan efisien. Pertama ini Bapak Ibu, harapannya Bapak Ibu hadir seutuhnya. Walaupun sertifikasi tak acan cara lahir, tamsil tak acan cair, Bapak Ibunya honor ya tos akhir bulan tak acan digaji, tetap fokus ya Bapak Ibu ya, tetap fokus, kita ikhtiar, mudah-mudahan apa yang kita upayakan bernilai barokah Bapak Ibu. Amin. Kemudian yang kedua, harap menjadikan catatan Bapak Ibu, mungkin ada hal-hal yang memang Bapak Ibu perlu untuk ditanyakan, gitu ya, untuk dikonfirmasi bersama, didiskusikan, sehingga kita menemukan persepsi yang sama terkait dengan budaya positif yang akan kita laksanakan. Kemudian yang ketiga, ini harapannya kita saling berinteraksi. Jadi saking abdi bungkul nyarios, Bapak Ibu nanti bisa berinteraksi, bagaimana mengungkapkan pendapat, kemudian mengungkapkan pendapat, sharing tentang ide-ide yang memang sudah Bapak Ibu praktikkan di dalam kelas. Kemudian yang terakhir ini waktu. Kita sepakati Bapak Ibu, kegiatan kita tidak akan lama, 1 jam. Tadi kita sudah mulai di pukul 8.35, maka akan selesai paling lambat di 9.35. Setuju ya Bapak Ibu? Ya. Setuju tidak dengan kesepakatan belajar kita hari ini? Setuju. Kalau setuju Bapak Ibu acungkan jempol dong. Oh, setuju ya. Oke, baik Bapak Ibu, karena sudah menyepakati pembelajaran kita, maka kita akan langsung. Bapak Ibu, ada pertanyaan pemantik. Setujukah Bapak Ibu dengan pernyataan berikut ini? Pertama, hukuman dapat mendisiplinkan anak. Setuju nggak Bapak Ibu? Setuju. Ada yang setuju? Enggak. Tidak. Bu Hani, kenapa nggak setuju Bu Hani? Boleh berpendapat. Jadi kalau hukuman itu lebih ke kriminal, menurut saya pribadi kan lebih baik kan ada apa? Tiga apa gitu? 3 pilar pendidikan. Bukan yang restitusi itu. Yang segitiga restitusi. Nah, misalkan anak itu tidak dengan hukuman, tapi dengan sebuah kata-kata. Nanti kan kalau hukuman mah kalau kamu gak datang, kalau kamu kesiangan, kamu saya hukum. Nah, tapi kalau kata 3 restitusi itu kan besok jangan terlambat ya. Kan bisa dinasihati dulu seperti itu gitu. Kalau saya pribadi, kalau hukuman itu lebih ke kriminal gitu. Apalagi sekarang kan tidak boleh nggak pada anak. Oke, baik, Saya terima pribadi. kasih ya. Terima kasih Bu Hani. Aplaus dulu buat Bu Hani. Yang lain ada yang setuju? Kenapa setuju? Tadi ada Pak Haji setuju, Iya, Pak Haji setuju. Kenapa? Setuju menurut kami sebagai dekan di sekolah ini, karena anak harus lebih mendisiplinkan betul-betul. Kalau tidak diterapkan hukuman, ini tadi Bu Hani bukan terarah hukuman itu khusus orang-orang yang kriminal, tapi dalam artian di sekolah ini hukuman dalam artian di sekolah bukan untuk khusus kriminal, namun dipacu, artinya harus disiplinkan keadaan di sekolah. Artinya secara luas pengetahuan disiplin itu bukan artian hukuman berat atau hukuman ini ringan, yang artinya tidak terlepas dari hukuman yang sifatnya mendidik. Itu menurut kami. Jadi mendidik dalam artian itu banyak, suruh membersihkan apa, suruh apa, membersihkan dan sebagainya. Itu saja mungkin. Terima kasih. Terus Bapak Ibu untuk Pak Asep. Pak Asep berpendapat bahwa hukumannya ibaratnya yang mendidik, ya. Boleh Bapak Ibu berpendapat sekarang. Oke, terima kasih Pak Asep, Bu Hani. Kemudian statement yang kedua nih. Pemberian hukuman dengan hal positif seperti membaca, yang baru disampaikan Pak Asep ya, berarti hukuman yang mendidik, seperti membaca atau membersihkan halaman sekolah dapat meningkatkan disiplin anak. Betul nggak sih Bapak Ibu? Betul. 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 Setuju? Setuju. Ada yang nggak setuju? Bu Hani nih masih senyum. Setuju nggak Bu Hani? Bahwa pemberian hukuman yang positif, membaca, membersihkan halaman sekolah dapat meningkatkan disiplin.
Iya, setuju. Setuju nggak? Setuju. Setuju. Karena ini bukan hukuman fisik sama verbal, Bu. Hukuman fisik kan Iya, bukan hukuman fisik sama verbal. Oke, kamu positif ya? Yang Ya. positif itu. Positif ya, tidak ada fisik. Dan yang terakhir nih, Nah, ini memberi penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak. setuju. Setuju nggak Bapak Ibu? Setuju. Setuju. Pernah Motivasi. memberikan penghargaan kepada anak? Nah, Berupa apa biasanya? biasanya aku mah suka makanan. Ke makanan, Pipi. apalagi Bapak Ibu? Hadiah berupa pensil, buku. Pensil bintang, cukup kasih bintang. Bu Wiwi apa penghargaan biasanya? Pujian. Pujian. Tuh. Oke, baik Bapak Ibu, karena masih ini ya. Nanti kita konfirmasi bersama nih ya. Apakah nanti di akhir ini akan ditanyakan lagi? Berarti Bapak Ibu setuju nggak nih dengan hal-hal seperti ini ya? Oke, baik Bapak Ibu, terima kasih sudah berpendapat. Kita lanjutkan. Maaf. Nah, pembahasan kita hari ini ada 6 pembahasan Bapak Ibu. Disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal, teori motivasi, hukuman dan penghargaan, serta restitusi, keyakinan kelas, kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas, restitusi tentang 5 posisi kontrol guru, dan restitusi tentang segitiga restitusi. Ini yang perlu kita pahami bersama, karena sekarang kan sedang digaungkannya merdeka belajar. Bapak ibu gurunya merdeka, anaknya merdeka, kemudian kita lebih banyak bersinggungan dengan hukum ya. Yang sedikit aja dibilangnya memukul. Nah, oleh karena itu ini yang perlu kita pahami. Jadi sekarang tuh seperti apa sih kita mendisiplinkan anak? Karena ketika memukul tidak boleh, bahkan bukan memukul, kita menghardik saja dibilangnya membentak gitu ya. Nah, ini kita perlu pahami Bapak Ibu. Bapak Ibu, sebelum kita memahami bagaimana kita mendisiplinkan peserta didik, kita mari ubah paradigma kita ketika kita memberikan atau mendisiplinkan peserta didik itu, kita rubah dari stimulus respon ke teori kontrol. Biasanya Bapak Ibu mendisiplinkan siswa ketika siswa berbuat salah, betul nggak Bu? Betul. Anak datang kesiangan baru kita hukum, ya. Anak tidak mengerjakan PR baru kita hukum. Itu namanya teori stimulus respon. Ada stimulus dari anak, kita respon. Nah, itu yang perlu kita hindari. Jadi sebelum hal-hal negatif itu terjadi, mari kita bahas bersama dengan anak-anak. Maka mari kita bergeser Bu dari stimulus respon ke teori kontrol. Sehingga ilusi bahwa guru itu mampu mengontrol murid, ini ilusi sebetulnya. Kayak guru tuh mengontrol murid tapi ternyata tidak. Kalau menurut teori pilihan. Kemudian ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Ini hanya ilusi Bapak Ibu. Ketika kita memberikan kritik, memberikan orang kamu mah udah salah terus, ibu gue jadi dimarahin sama ibu kepala sekolah. Nah, itu sebetulnya ilusi Bapak Ibu. Tidak akan membuat orang menguatkan karakter. Dan guru tuh nggak bisa mengontrol murid Bapak Ibu, itu sebuah ilusi. Terlihat bahwa anak nurut ya sama kita, tapi itu ilusi sebetulnya. Kemudian yang ketiga, ilusi bahwa semua penguatan positif efektif dan bermanfaat. Ilusi cina Bu. Bapak Ibu memberikan penguatan positif, tadi ngasih penghargaan itu katanya ilusi. Tidak akan bertahan lama. Kemudian yang terakhir, ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Nah, ini yang juga saya sadari ya ketika mendidik anak ya. Kita memaksa anak suruh sholat ibaratnya gitu ya, suruh sholat, tapi ternyata hanya saat itu saja ya, besoknya gitu kan ya. Nah, ini sebuah ilusi Bapak Ibu. Ternyata orang dewasa tuh nggak bisa memaksa. Anak-anak tuh punya pendirian, anak-anak punya keinginan, punya kontrol atas dirinya. Jadi hal-hal seperti ini adalah ilusi. Oleh karena itu mari kita pahami teori kontrol atau teori pilihan sebelum hal-hal tersebut terjadi. Jadi kita bergeser dari stimulus respon ke teori kontrol. Ini Bapak Ibu, jadi lirnya. Jadi
kumaha ya teh memberikan penghargaan ku hukuman teh boleh nggak? Kita mendidik anak teh kudu kumaha maksain nggak bisa. Iya, mari ya kita masih berapa slide nih? 3 slide ya. Oke, lanjut Bapak Ibu. Nah, kita pahami yang pertama disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Bapak Ibu, tadi saya sudah bilang kita mari berubah dari stimulus respon ke teori kontrol. Pertama, kalau stimulus respon biasanya kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita, betul nggak? Kepada anak didik aja, cek ibu oke kieu kamu mah da dengan waro. Oleh karena itu mari kita rubah bahwa setiap orang itu punya pandangan lain. Ya, seperti halnya kita melihat angka 6 dari sini, Bapak Ibu ngelihat angka 6 dari sana angka berapa? 9. Nah, itu kita pahami sudut pandang orang itu pasti berbeda. Karena itu kita nggak bisa maksa Bapak Ibu. Kemudian yang kedua, perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Betul. Anak terlambat salah. Anak tidak ngerjakan PR salah. Betul nggak Bu Pak? Tapi kita nggak tahu alasannya, tujuannya. Ya, kenapa dia terlambat? Kenapa dia tidak mengerjakan PR? Mungkin ada tujuan. Ya. Mungkin ingin diperhatikan oleh Bapak Ibu gurunya. Tujuannya mungkin karena memang dia punya kebutuhan yang lain Bapak Ibu. Oleh karena itu kita pahami Bu. Jadi segala sesuatu perilaku kita itu belum tentu salah. Kayaknya saya pun sekarang sedang memposisikan seperti itu. Orang lain membicarakan saya A, B, C, D, ya mungkin karena yang dia lihat adalah A, B, C, D gitu ya. Padahal saya sudah melakukan A, B, C, D, D, E, F, G, H gitu ya. Tapi orang lain nggak lihat Bu Pak. Orang lain hanya lihatnya A, B, C, D saja. Kita harus pahami, oh mungkin memang pemahamannya baru sampai situ. Oleh karena itu, mari kita rubah bahwa orang lain bersalah itu pasti punya tujuan. Saya pernah Bu merasakan dulu sangat tidak disiplin kerja. Sangat tidak disiplin kerja ketika bertugas di Jampang ya, tapi jangan dicontoh Bapak Ibu. Kenapa ya saya tidak disiplin saat itu? Ternyata memang kita punya kebutuhan yang lain Bapak Ibu ya. Kita punya kebutuhan yang lain, kita punya keinginan yang lain gitu ya, sehingga kita melakukan motif-motif seperti itu. Nah pun sekarang peserta didik kita pasti punya motif seperti itu. Oleh karena itu yang perlu kita pahami adalah tujuannya, motifnya, sehingga kita bisa mengubah motifnya, bukan menjudge kesalahannya. Jadi emang segampang ya, segampang iya kamu mah udah kesiangan terus, padahal kita nggak tahu permasalahan di belakangnya. Saya tuh kesiangan tuh karena mama saya tuh nggak nyiapin makan gitu ya, mama saya tuh nggak ngebangunin saya gitu, anak bisa seperti itu. Berarti dia punya kebutuhan yang lain. Nah itu yang harus kita perbaiki tuh motifnya. Berarti kalau ibu kamu tidak ada dan tidak membangunkan, siapa yang bisa membangunkan kamu pagi-pagi? Bukan disalahkan kesiangan, tapi dicari motifnya apa sehingga kita bisa perbaiki motifnya itu ya. Kemudian yang ketiga, orang lain bisa mengontrol saya. Nggak bisa Bapak Ibu terlihat, hanya kita yang bisa mengontrol diri kita. Betul nggak Bu Pak? Bade dicarekan kumaha oge, bade dipasihan kumaha oge, ali-alinya alif. Ya, ibaratnya Bapak Ibu, Bu Haji abdi nyumunkeun acis lah, nabut acis lah 500.000. Abdi tos maksa, mungkin ku abdi diuihkeun 1 juta samingon deui. Tapi ari Bu Haji teh masihkeun mah. Karena yang mempunyai kontrol ini adalah diri kita sendiri, bukan orang lain. Gitu ya. Ketika mau mengasihkan bukan karena motifnya, bukan karena ada tambahannya, tapi karena memang hatinya rela gitu ya. Selain ada motifnya itu, Bapak Ibu perlu pahami ya. Hanya kita yang bisa mengontrol diri kita sendiri, dan hanya kita yang tahu apa yang
menjadi motif, sehingga orang lain ketika anak berbuat salah kita harus tahu motifnya Bapak Ibu. Kemudian pemaksaan ada pada saat bujukan gagal. Jadi ini Bapak Ibu, pemaksaan itu ada ketika bujukan gagal. Tadi terus dibujuk Bu Haji atau nanti Pak Binti duitkan 1 juta namun saya 500. Iya, karena nggak ngasih kita paksa. Kan itu gagal. Stimulus respon kan seperti itu ya. Ketika dibujuk nggak mempan, kita paksa. Ini kita harus ubah. Kita harus berkolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan baru. Taruh satu Bu Haji kedah kumaha, abi periodik pisan cek Bu Haji teh. Atuh kadirkeun Bu Haji Bu Hesti cenah HP-na. Tah, kan ada konsensus ya, ada kolaborasi, ada win-win solution. Jadi Bu Haji teh ahli masihkeun acis 500.000 ngagolosor kitu ngumpul mah. Harus aya tanonna, aya tanonna, makanya ada konsensus. Ada borahna. Anak pun seperti itu Bapak Ibu. Kita perlu pahami. Kita tanya, kamu tuh harus gimana atuh biar mau masuk sekolah ke tepat waktu, mau dianterin mama sampai depan pintu boleh kalau mamanya bersedia. Mamanya nggak bersedia gimana atuh? Paling pengen disiapin makannya. Terus kita tanya Bu keinginannya supaya dia mau gitu ya, mau ke sekolah. Itu adanya konsensus, win-win solution, bukan paksaan atau bujukan. Jadi yang ada adalah dari hatinya Bu Haji. Ya soal tuh Bu Hesti kan diterima HP Bu Hesti, buat Bu Haji rela gitu. Oke, abdi rela meremasikeun HP dapur yogi gitu ya Bu Haji rela ada aya kanunan gitu paminta di tahu teh Bu Hesti teh tinggal jual Kayak HP. kanunan mah mau dikasih. Kemudian betul. Nah, ini makanya betul tadi. Tidak berpikir menang kalah, tapi berpikir menang-menang, win-win solution. Kadang ya kita tuh memaksa ke anak, Bu, abdi gitu ngarawaskeun ani asa si kakak teh ngawarok, berarti dia kalah ya. Ketika anak ngawarok dan kita diwarok, berarti kita menang, anak kalah. Tapi ternyata ada perasaan yang nggak enak ya. Ya Allah, budak teh karunya kepaksa. Di akhir gitu, hari ujung hari taman teu nya abdi ngarawaskeun. Dan itu ternyata memang dirasakan oleh anak. Mari kita win-win solution. Walaupun memang saya juga pernah melakukan win-win solution, bikin barajani sama Hasna ya, ditulis kesepakatan kakak maunya apa, ibu pengen ini. Walaupun ibu tidak bisa sekali 2 kali, harus continue. Minimal kan kebiasaan baik itu harus dilakukan minimal 21 hari ya, seperti halnya mengikat gigi. Itu betul. Jadi kami 21 hari terus dilakukan, kaitunya jadi pembiasaan minimal itu 21 hari berturut-turut dilakukan, maka kedepannya akan menjadi sebuah kebiasaan. Iya Bapak Ibu, nanti pun anak-anak seperti itu kita terapkannya, kita coba gitu ya 21 hari pertama, kemudian dievaluasi. Kalau masih kurang dan ada yang tertinggal 21 hari kedua, jadi bisa dilakukan. Ini Bapak Ibu, kita rubah dari stimulus respon ke teori kontrol. Ini Bapak Ibu, kalau mind mapnya seperti ini. Jadi Bapak Ibu tadi sudah saya katakan bahwa kita tidak bisa mengontrol orang lain. Yang bisa mengontrol adalah diri kita sendiri. Begitupun halnya dengan anak. Maka Bapak Ibu harus memahami. Jadi ketika mendisiplinkan anak itu, anak harus tahu dulu disiplin itu apa, disiplin itu bagaimana, manfaatnya apa buat anak, itu harus tahu supaya dia bisa mengontrol dirinya. Jadi disiplin positif ini anak mampu mengontrol dirinya, sehingga Bapak Ibu harus pahami bahwa semua perilaku itu memiliki tujuan atau motivasi. Bapak Ibu harus pahami teori motivasi. Teori motivasi itu ada yang untuk menghindari hukuman, ada untuk mendapatkan imbalan, atau untuk menghargai diri sendiri. Nah ini yang perlu kita kembangkan, menghargai diri sendiri. Karena yang ini menghindari hukuman dan mendapatkan imbalan atau penghargaan itu sifatnya motivasi ekstrinsik dari luar. Ini tidak akan bertahan lama, temporer Bapak Ibu.
hanya pada saat ada hukuman, hanya pada saat ada penghargaan, dan hanya pada orang yang memberi hukuman, hanya pada orang yang memberikan penghargaan. Misal begini, Bu Hani di kelas, kalau anak mampu mengerjakan tugas dengan baik, dikasih hadiah makanan. Bu Hani tidak masuk suatu hari, digantikanlah sama ibu. Ibu nggak tahu di kelas itu Bu Hani selalu memberikan hadiah berupa makanan. Kasih tugas ya Bu Ibu ya. Anak-anak kerjakan tugas, saya kerjakan. Anak-anak ternyata ketika diajar sama ibu nggak benar, lari-lari keluar ke dalam nggak tuntas. Ya, kalau kita beri penghargaan pun sama Bapak Ibu. Ini menurut beberapa penelitian, dan saya pun merasakan Bu. Atau hukuman Bapak Ibu, menghindari hukuman. Begini saja, dulu waktu saya ngajar kelas 6, anak-anak kalau ngerjain itu masuk pagi jam 7.15. Kemudian baca Asmaul Husna, surat-surat pendek. Nanti kalau ibu terlambat gitu ya, kalau ibu terlambat jam 7.15 sudah masuk. Kalau enggak, tolong catat oleh HM. Karena belum ada kesepakatan kelas saat itu, nggak jalan Bu. Ketika saya bilang ke satu anak, ibu besok mau izin, jangan lupa ya, jam 7.15 sudah masuk, baca doa ini dan UKM. Ternyata laporan dari guru yang lain, Bu Hesti, anak-anak pada keluar. Anak-anak tuh sampai video call Bu. Bangga pas lama ya, video call, ada bawa HP, pinjam dulu ke bukit. Video call, ibu lihat tuh cuma si anu makhluk. Ternyata begitu Bu. Jadi hukuman pun begitu. Ada ketika orang yang memberi hukumannya ada. Kalau tidak ada orang yang memberi hukumannya, masalah. Tidak jalan begitu ya. Tapi ketika ada kesepakatan kelas, gitu ya. Kesepakatan kelas, kemudian dia paham bahwa ketika ada hal-hal yang memang masalah di kelas, dituliskan dia lido gitu ya, dan besoknya dilaporkan, direstitusi, dia ungkapkan atuda Bu, atuda kieu gitu, itu Bu. Jadi ini yang perlu kita pahami. Yang harus kita bangun saat ini adalah motivasi intrinsiknya, sehingga motivasi intrinsik ini yang harus dipahami oleh anak-anak itu adalah anak-anak harus memahami nilai-nilai kebajikan universal atau nilai-nilai baik yang disepakati menurut agama, menurut aturan pemerintah, dan menurut peraturan sekolah. Nih, anak-anak harus memahami nilai-nilai kebajikan universal. Gimana cara membuat nilai-nilai kebajikan universalnya? Bapak Ibu buat di keyakinan kelas. Bikin keyakinan kelasnya, meyakini bahwa kita anak itu pelajar itu harus selalu taat beribadah. Beribadah itu banyak. Baca doa sebelum belajar, gitu ya. Baca doa sebelum makan, kemudian membaca ayat-ayat surat-surat pendek sebelum belajar. Itu anak meyakini bahwa kita harus beribadah atau kita harus berhubungan baik dengan Allah. Atau yang kedua, kita meyakini bahwa menyayangi sesama itu adalah sebuah kewajiban. Itu meyakini. Jadi tidak ada lagi bully, ya. Anak ketika mencemooh, membuli, berarti aku tidak menghargai orang lain, tidak sayang. Ketika memaksa mengambil barang orang lain dengan secara terpaksa, berarti itu juga menyakiti. Itu yang harus kita kembangkan. Meyakini bahwa semua orang butuh disayangi, butuh dihargai, gitu ya. Harus taat beribadah, harus belajar dengan tekun, itu yang harus diyakini oleh anak-anak. Sehingga ketika Bapak Ibu mau membangun ketiga hal ini, anak-anak melakukan sebuah kegiatan karena menghargai diri sendiri sesuai dengan nilai-nilai kebajikan universal yang Bapak Ibu tuangkan dalam keyakinan kelas. Bapak Ibu harus memahami 5 posisi kontrol, yaitu Bapak Ibu harus mampu menjadi manajer di kelas. Mari kita bergeser Bapak Ibu.
dari guru yang penghukum, guru pembuat rasa bersalah, guru yang bertindak sebagai teman, dan pemantau. Mari kita bergeser dari keempat kontrol ini. Kita bergeser menjadi seorang manajer. Gimana caranya jadi seorang manajer? Jadi Bapak Ibu, ketika menjadi seorang manajer, mari Bapak Ibu lakukan segitiga restitusi. Tapi tentunya sudah ada ini Bu, Pak. Sudah ada keyakinan kelas dulu. Ya. Sudah paham nilai-nilai kebajikan universal, bahwa orang Islam sebelum belajar harus berdoa, kemudian harus membaca Al-Quran, harus sholat tepat waktu, kemudian sebagai anak SDN di suara 4 rambutnya nggak boleh gondrong gitu ya, kemudian tidak memakai perhiasan, itu harus dipahami bersama. Jadi bukan berarti peraturan atau tata tertib sekolah tidak ada, tapi harus diyakini oleh anak-anak, ini sekolah punya peraturan ini, setuju nggak gitu ya. Ketika di sekolah itu tidak boleh gondrong, memang tidak ada korelasi ya Bapak Ibu ketika gondrong dengan kepintaran yang saat ini sedang dipermasalahkan oleh dunia media sosial. Itu nggak bukan. Guru kena hukum karena mendisiplinkan siswa. Ini miris sekali. Bahkan di luaran sana yang bilang nggak ada korelasinya gondrong dengan kepintaran guru, nawe lebay gitu ya Bapak Ibu. Banyak sekali hal-hal yang mencemooh guru saat ini. Kita dianggap sebagai profesi yang rendah saat ini. Oleh karena itu mari kita bangkit Bapak Ibu, bangkit dari cemoohan itu dengan mari kita menjadi seorang manajer, memahami kebutuhan anak, kemudian menyampaikan nilai-nilai kebajikan sehingga menjadi sebuah keyakinan, dan ini pun harus berkolaborasi dengan orang tua. Ya, jadi ini Bapak Ibu tidak ada korelasinya, tapi anak-anak harus tahu bahwa kalau mau sekolah di SDG 124 harus begini, gitu ya. Kalau mau menjadi orang Muslim ya seperti ini, gitu ya. Di agama Islam itu laki-laki itu tidak boleh menyerupai wanita, terus dipahami oleh anak. Sehingga ketika ada anak yang memulai laki-laki pun harus kita ini Bapak Ibu harus kita arahkan. Karena kita harus yakini nilai-nilai agama, nilai-nilai sosial bernegara, nilai-nilai kemasyarakatan itu harus kita pahami dan anak harus tahu hal itu. Jadi mari Bapak Ibu bergeser nih, kita mari bertindak sebagai manajer sehingga setiap perilaku anak adalah dia untuk menghargai diri sendiri, yaitu untuk menjunjung nilai-nilai kebajikan universal. Caranya dengan melakukan segitiga restitusi. Jika ada hal-hal yang memang perlu Bapak Ibu selesaikan, ada permasalahan. Dan ketika Bapak Ibu melakukan segitiga restitusi, Bapak Ibu harus memahami realitas kebutuhan manusia. Bapak Ibu, kebutuhan manusia itu berbeda-beda. Setiap orang punya gambaran sendiri. Ari Abima da periode kene mobil daripada bumi, bisa ya Bapak Ibu. Meningkatnya Bu Hesti, utamikeun mah bumi. Setiap orang punya kebutuhan masing-masing. Ari Abima mau awak beser mobil, bade beser helikopter, saur naik halda teh. Kunaon naik halda? Pan Abima kedah ka Papua tugas teh. Misal ya, misal. Setiap orang punya kebutuhan masing-masing dan pasti gambarannya berbeda tentang dunia. Saya mah yang penting mah tabungan banyak ya. Mau jalan-jalan, mau hedon, kenaon dah jalan-jalan atau makan-makan mah sehari tahun. Tapi badan bisa misalnya kurus, kering, kurang gizi ya. Tapi tabungan mah gemuk nih. Memang kebutuhannya di situ. Kita nggak bisa puyuhan, cenah wae. Nah, masih di bahasa nanti ketemunya kantun we loba duit, cenah gitu ya. Tapi cil meuni pelit keur nu kieu oge. Mungkin dia punya gambaran yang berbeda Bapak Ibu ya. Jadi kita tidak bisa samakan gambaran orang lain dengan gambaran kita. Tidak bisa kita menilai orang lain dengan kriteria rubrik penilaian kita, nggak bisa.
Oleh karena kita harus pahami Bapak Ibu 5 kebutuhan dasar manusia. Pertama, kebutuhan dasar manusia itu adalah bertahan hidup. Yang kedua, penguasaan. Yang ketiga, kasih sayang dan rasa diterima. Bebas. Yang ketiga, kesenangan. Yang keempat, kesenangan. Yang terakhir, kebebasan. Mungkin anak ketika terlambat ke sekolah tadi butuh kasih sayang dari gurunya, butuh perhatian, ingin diperhatikan dan diperhatikan dan pinter orang mah teh diperhatikan. Mungkin itu Bapak Ibu. Sisirikan. Atau mungkin ketika anak-anak jahil gitu ya, anak-anak jahil ngumpetin sepatu temannya, kan ada yang suka nangis kalau diumpetin sepatu teman, mungkin dia tuh karena have fun aja, butuh kesenangan gitu ya. Dan di kelas teh hayo we dipasihan tugas, bararosan, geusnya jahil ka batur, misal Bapak Ibu ya. Mungkin anak butuh kesenangan di kelas itu, atau butuh kebebasan. Ibu mau ngerjakan tugas lagi bete, mungkin butuh kebebasannya, nggak mau dikekang di kelas Bapak Ibu belajar. Mungkin butuh di luar, karena ketika belajar sama Bu Helga mah anak-anaknya seru ya Bapak Ibu ya, di lapangan mah seserian. Mungkin itu butuh kebebasan, jadi nggak mau dikekang oleh sekat 4 sudut ini, nggak mau gitu anak-anak. Sekali maka boleh kita belajar di luar Bapak Ibu. Kan studi tour teh penting sebetulnya, tapi sekarang jadi calling gitu. Kan di sekolah we bosen, ibu berbagi para rosen. Tapi perlu kita pahami juga ini, fenomena alam, fenomena sosial saat ini perlu kita pahami dan perlu kita antisipasi dan perlu kita Bapak Ibu refleksi bersama ya. Jadi kita tahan dulu. Atau memang bertahan hidup tadi. Ya, Bu Hesti mah pelit karena naon teh aku karena bertahan hidup mungkin Bapak Ibu tercekap si Acis gitu ya. Jadi memang seseorang itu punya kebutuhannya masing-masing, ini yang pada anak pun harus kita pahami Bapak Ibu. Ini mind map dari disiplin positif Bapak Ibu. Oleh karena itu Bapak Ibu, makna disiplin saya nggak usah dijelaskan, sudah tahu Bapak Ibu bahwa disiplin itu intinya bukan terpaksa, tapi memang dia itu punya tujuan sendiri. Jadi harapan itu disiplin itu bukan karena adanya aturan, bukan karena adanya paksaan atau hukuman, tapi karena keharusan, sebuah tanggung jawab. Disiplin itu harapannya itu sebuah tanggung jawab gitu ya. Ketika saya mengerjakan tugas, pekerjaan saya mengerjakan tugas gitu ya. Anak-anak mengerjakan PR, tugas itu yang perlu diyakini oleh anak-anak itu. Anak-anak datang tepat waktu ya, karena saya harus datang tepat waktu, ibu guru datang tepat waktu harus ngajar gitu ya. Karena ngajar pagi-pagi, karena ada jam pagi-pagi, maka saya harus datang pagi-pagi. Nah, itu. Jadi disiplin itu seperti ini. Dan nilai-nilai kebajikan itu tadi Bapak Ibu ya. Nilai-nilai kebajikan itu adalah nilai yang kita yakini, yang kita sepakati. Nah, kalau di dalam pendidikan berarti nilai yang harus kita sepakatinya itu adalah profil pelajar Pancasila. Emang teguh laguna kumaha profil pelajar Pancasila? Kita pelajar bukan. Oh, gimana nih? Emang Suka ngajarin lupa lagi Wita suka ngajarin. Awas sih suka luki belajar Pancasila, beriman dan bertakwa pada Tuhan yang esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong mandiri, kreatif dan bernalar kritis. Oke Bapak Ibu, tepuk tangan saya. Sabar tepuk tangan ya. 1, 2, 3. Pelajar Pancasila, beriman dan bertakwa pada Tuhan yang esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, bergotong royong mandiri, kreatif dan bernalar kritis. Oke, terima kasih Bapak Ibu. Ini ya nilai-nilai kebajikan universal yang harus diyakini oleh anak-anak dan kita gurunya
adalah profil pelajar Pancasila. Anak-anak harus beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Berarti harus memahami nilai-nilai agama, berkebinekaan global, harus memahami nilai-nilai sosial, Bapak Ibu ya, gotong royong juga sama, kemandirian, bernalar kritis, kreatif. Ini harus memahami bagaimana anak-anak caranya belajar. Ini Bapak Ibu. Kemudian kita selanjutnya ke teori motivasi, hukuman, penghargaan, dan restitusi. Ya Bapak Ibu. Hukuman dan penghargaan itu adalah motivasi eksternal. Yang harus kita kembangkan oleh Bapak Ibu adalah motivasi internal. Ini tujuan dari disiplin positif. Apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukannya? Ini pasti untuk menghindari hukuman. Jadi saya mah harus datang ke sekolah tiap waktu udah siap disetrap Bu Hani. Tapi Bu Hani nanti ayah mah, Bu Hani kamar itu dah Bu Hani nanti mual ayah kabarnya ada sekarang kaseran misalnya gitu, salah seran. Nanti datang nanti ke siang itu Bapak Ibu. Jadi anak takut hanya kepada orang yang memberikan hukuman. Atau ini Bapak Ibu, jadi anak terbiasa untuk dikasih upah. Apa nih, boleh keluar dulu aja. Ya, ini yang kedua. Apa yang saya dapatkan, jadi AYOE yang dipikirkannya itu adalah penghargaan, sehingga ketika Bapak Ibu menyuruh anak untuk melakukan sesuatu, Bu, mana ininya, Bu, mana hadiahnya, pasti begitu Bapak Ibu. Suatu saat Bapak Ibu tidak menyediakan hadiah karena sudah terbiasa dikasih hadiah, pasti nanti anak tuh nagih. Iya. Ya, Betul. nah ini jadi sebuah kebiasaan. Sebetulnya awalnya niat kita baik ya, supaya anak mau ini. Tapi kalau Bapak Ibu terlalu sering dan ini kebiasaannya 21 hari, kalau imbalan dan hukuman itu tidak boleh 21 hari ya. Jadi Bapak Ibu selang-seling, atau boleh, bukan berarti nggak boleh ya ini, tapi kejutan lah ibaratnya kalau ngasih hadiah itu. Jadi anak berperilaku itu tidak hanya imbalan. Jadi, harus nilainya 100, dengan segala upaya dia harus nilai 100. Ya, nyebutkan kalkulator di kolom kalau pelajaran matematika, atau tengok kanan kiri karena harus nilai 100, pengen dapat kue dari Bu Handi. Itu kan Bu, Pak, kalau memang adanya imbalan. Atau sama ada hukuman oge, tidak mau ngaku, pasti anak teh ya. Kalau ada hukuman, itu Bu, bukan saya Bu, itu tadi hukuman itu karena pasti dah Bu Hani mah nanti nyuruh bersihan WC, nggak mau. Jadi nggak ngaku anak teh, bukan saya ini Bu. Ini motivasi eksternal yang harus kita geser. Dan gimana atuh Bu Hesti supaya anak itu jerak, ibaratnya gitu ya, tidak melakukan berulang, supaya anak itu mau melakukan berulang. Ini Bapak Ibu nanti kita pahami selanjutnya. Jadi yang ini kita harus pahami anak-anak itu. Ketika melakukan sesuatu saya harus disiplin, saya itu harus jujur ketika mengerjakan soal. Saya itu harus datang tepat waktu, saya itu harus menyayangi teman, nggak boleh bikin temannya nangis, karena itu juga dosa menurut agama. Kemudian nanti juga saya bisa kena hukum negara misalnya. Anak harus pahami itu. Karena Bapak Ibu kita harus pahami arti merdeka sesungguhnya. Merdeka itu bukan berarti bebas, sebebas-bebas. Bukan. Tapi merdeka menurut Ki Hajar Dewantara itu, kita tidak hanya terlepas dari perintah, tapi juga cakap memerintah sendiri. Tak ya Bu Hesti, saya tugas ke damar RPP. Bukan berarti begitu. Tapi Bapak Ibu cakap untuk memerintah diri sendiri. Dan saya harus memenuhi kewajiban saya selain ngajar juga tugas administrasi misalnya. Itu. Jadi harus pahami itu bahwa saya harus mengontrol diri sendiri. Saya itu sebagai guru harus mengembangkan diri. Da Bu Hesti nanti aya kita sawios. Tak ada dan tidak adanya orang yang menilai kita. Ini kita harus pahami merdekanya itu adalah cakap memerintah diri sendiri. Bukan karena ingin di film,
bukan karena ingin dipuji, harapannya karena kita punya kewajiban, punya tanggung jawab sendiri. Nih Bapak Ibu, menurut Ki Hajar Dewantara, jadi merdeka itu bukan hanya terlepas dari perintah orang lain, tapi juga cakap untuk memerintah diri sendiri. Ya ibaratnya sholat, Bu pangintennya, sholatnya terkedah di kedahku Allah di geing-geing pangintennya, ibaratnya terkedah ngantosan di gebrak-gebrak urusanes, tapi karena kita sudah menjadi nilai-nilai yang kita patuhi ya, Bapak Ibu tos iman, tos Islam, ini tepatnya tos terkedah di piwarang deh. Itu harapannya anak-anak juga. Jadi sudah tidak harus disuruh, karena kewajibannya membersihkan kelas, nggak harus nunggu siapa yang piket hari ini. Biasa Bapak Ibu guru gitu nyambi ngawas. Tapi anak-anak tuh sudah paham ini harus kelas itu pagi-pagi harus bersih. Jadi ya, saya berarti kalau pengen kelas bersih harus nyapu pagi-pagi. Siapapun petugas piketnya, kalau anak sudah memahami bahwa bersih itu nyaman, pasti dia akan sapunya dia. Walaupun bukan tugas piket, walaupun nggak disuruh orang guru. Bahkan anak sekarang kan kalau nggak dipanggil namanya, teh geningan tara tersalin ya. Sini buangin sampah, data disebat namanya ada asaha teh. Kada disebat namanya Ahmad, sini tolong buangin sampah ini. Kada gitu sama kalian. Nah, itu harapannya tidak ada lagi seperti itu. Jadi ketika ada sampah, tidak harus disuruh anak-anak buang sampah sendiri, berarti dia meyakini bahwa bersih itu nyaman. Itu ya Bapak Ibu. Nah, sehingga jangan ada lagi dihukum oleh penghargaan. Ya Bapak Ibu, penghargaannya menghukum siapa? Bu Hani, Bu Abdi dipasihan hadiah. Bu Wiwi hente, dan Bu Wiwi tidak berkinerja baik. Bu Wiwi teh, itu kan Bu ya. Jadi Bu Hani itu serasa dihukum, dikucilkan sama Bu Wiwi karena merasa paling dianak-emaskan gitu ya sama Bu Hesti misal Bapak Ibu. Dan jadi ketika anak yang nggak dikasih penghargaan itu akan merasa rendah hati, rendah diri, sehingga pasti menjadi beban untuk anak yang mendapatkan penghargaan. Ada kala seperti itu, walaupun tidak selalu Bapak Ibu ya, tidak selalu. Oleh karena itu nanti perlu ada tema berkebinakaan global. Ketika seseorang mendapatkan sebuah prestasi, makanya kan sekarang juara 1, juara 2 itu harus dihilangkan, itu seperti itu. Karena ini dihukum oleh penghargaan. Ketika anak-anak yang tidak dapat juara 1, dia pasti akan diam di belakang, udah pasti itu ranking hiji mah eta deui. Gitu ya, Bapak Ibu. Nah, sudah paham. Kenapa? Karena pengaruhnya jangka pendek Bapak Ibu, tidak berpengaruh jangka panjang. Jadi saat itu saja. Kemudian penghargaan itu menghukum tadi. Ketika sudah dikasih penghargaan, aku jadi beban yang hani teh datos dikasih hadiah aku masih guru kumaha tapi itu gak sanggup. Tapi guru-guru yang lain misalnya, udah Bu Hani hukum udah dikasih hadiah kau ge abi mah henteu. Misalnya gitu ya, anak-anak ada seperti itu. Jadi beban, jadi terhukum. Aduh, harus optimalis sendirian dan yang lain enggak. Kemudian penghargaan mengurangi ketepatan. Heula-heula teh anak-anak, gimana caranya supaya saya bisa duluan selesai? Karena yang duluan selesai sama Bu Hani mau dikasih hadiah, sama Bu Helda mau dikasih hadiah, yang terakhir nanti dihukum sama Bu Helda. Misalnya gitu. Jadi kita tuh ini dihukum. Kemudian penghargaan terkadang tidak efektif karena tadi setiap anak punya kecepatan masing-masing. Tidak semua anak cepat dalam belajar. Ada mungkin anak tuh pinter, tapi nggak suka untuk dihayo-hayo gitu ya. Lambat tapi bagus gitu ya. Leng-leng nulis nanti, tapi rapi. Leng-leng ngerjakan, tapi benar. Ini kadang ini tidak efektif karena Bu Wiwi nyuruhnya cepat, Bapak Ibu. Kenapa kamu nyelin-nyelin? Karena Bu Wiwi nyuruhnya cepat, ini Bu Wiwinya mau rapat, gitu ya misalnya. Kemudian penghargaan merusak hubungan tadi teh. Ketika anak dikasih hadiah, yang lain tidak dikasih hadiah, itu kan merusak hubungan. Sirik.
kemudian menurunkan kualitas sama, mematikan kreativitas Bapak Ibu. Sudah anu dikasih hadiah lagi, anu tiruan we, beres we, mau bener dah udah dikasih hadiah lagi, cek anak saya bikin diorama, cek bahan teh kamar nya misalnya anak-anaknya masing-masing bikin diorama, yang 3 terbagus dapat hadiah. Udah beres itu 3 terbagus lagi, beres. Ini mematikan kreativitas. Kemudian mengurangi motivasi intrinsik. Jadi menggebu-gebunya teh karena ingin dihargai orang lain, ingin karena dikasih penghargaan, pengen tampil. Oleh karena itu nih harus kita hindari. Bentuk program kebajikan, beri pengakuan khusus, beri pengakuan secara konsisten, kemudian secara pribadi ya Bapak Ibu. Jadi kasih umpan balik itu pribadi, konsisten, kemudian fokus pada proses Bapak Ibu, tidak pada hasil. Ya, jadi ketika anak sudah selesai, lihat Bu, tadi dia ngerjakannya, kamu ngerjakannya tadi hati-hati, terima kasih sudah mengerjakan dengan hati-hati, tulisannya sudah sangat rapi, walaupun anak hasilnya misalnya kurang baik. Nilainya kalau Bapak Ibu nilai matematika misalnya 80, tapi anak tuh detail gitu ya, diketahui, ditanya, dijawabnya ada, tapi jawaban akhirnya jelek gitu ya, atau salah. Ini harus kita berikan umpan baliknya dari prosesnya. Atau ketika membuat diorama teh tiba-tiba diakhirkan yang Hani kadupa teh, kan jadi kan Bu Hani itu nggak tahu, pokoknya nggak mau tahu yang dinilai adalah akhirnya. Nah, itu perlu ditanya, perlu kita pahami. Makanya ketika anak bekerja mengerjakan sesuatu hal apa itu harus kita pantau itu, karena yang kita nilai adalah proses. Kemudian beri pengakuan kepada semua murid, jangan hanya kepada yang bagus saja, tapi kita berikan penguatan juga kepada murid yang memang kurang atau masih lambat. Nah, contohnya begini Bu Pak, kemarin saya perhatikan rasa empatimu besar sekali pada saat menolong murid baru. Jadi nilai kebajikannya disebutkan. Diomongin. Saya menghargai kreativitas kamu saat kamu bekerja dalam kelompok, ya misalnya. Namun pada di akhir kegiatan kenapa jadi hasilnya kurang baik, itu perlu dikonfirmasi juga. Tapi beri penguatannya ini terhadap nilai kebajikannya, terhadap prosesnya. Terima kasih untuk rasa tanggung jawabmu pada saat kamu memungut kertas-kertas yang berserakan di lantai. Walaupun masih banyak kertasnya berserakan, tapi perlu kita apresiasi. Jadi nilai kebijakan yang disebutkan bukan hanya nuhun ya udah dibuangin sampahnya, tanggung jawabnya. Oh berarti kalau buang sampah itu berupa tanggung jawab. Kalau membantu teman yang tidak bisa mengerjakan itu berarti peduli. Kan apa mika kumpul mah di 7 SD belajar PMPT gitunya, bersyukur, rukun, ya, kerukunan, kepedulian, tenggang rasa. Karena ini supaya anak paham bahwa nukumaha sih tenggang rasa teh, nukumaha sih rasa rukun teh gitu ya. Saya pakai nama teh ayahnya. Jadi anak harus dipahami juga ini. Nah ini Bapak Ibu, coba jawab. Mencatat 100 kali di buku kalimat saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah. Ini hukuman atau konsekuensi. Jadi Bapak Ibu, kita harus bergeser dari hukuman ke konsekuensi ya. Menurut Bapak Ibu, mencatat 100 kali di dalam buku kalimat, di dalam buku kalimat saya tidak akan terlambat lagi, itu termasuk hukuman atau konsekuensi? Hukuman. Yang kedua, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah, itu hukuman. Hukuman. Yang ketiga, murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah. Hukuman. Membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Konsekuensi. Membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar. Membersihkan tumpahan air di meja karena menyenggol airnya.
Konsekuensi atau hukuman? Konsekuensi. Hukum atau konsekuensi? Ini seri-seri Berarti hukuman. harus nih. Tergantung udah disepakati apa belum Bu hukuman sama kompleks itunya. Itu mau bilang dia sendiri. Terus. Oke, siap. Sedap. Yang selanjutnya, murid disuruh mengenakan untuk mengenakan sepatu seharian di sekolah karena tidak menggunakan sepatu hitam. Murid disuruh tidak menggunakan. Disuruh tidak menggunakan sepatu seharian karena tidak menggunakan sepatu hitam. Konsekuensi Imam. Konsekuensi atau hukuman? Konsekuensi. Bingung ya? Iya. Kalau yang terakhir, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat Hukuman. 10 menit pelajaran PJOK. Hukuman PJOK apa tuh PJOK? Soalnya kan ada fisiknya ya Jawabannya Ta. adalah Kalau konsekuensi. konsekuensi bentuk Bapak Ibu. Ini menulis 100 kali Itu hukuman. karena terlambat ke sekolah. Ada korelasi nggak? Ada korelasi nggak menulisnya tuh saya tidak akan terlambat lagi dengan terlambat sekolah? Ada korelasi nggak? Tidak ada Bapak Ibu. Tidak ada korelasinya menulis saya tidak akan terlambat lagi dengan terlambat sekolah. Ini hukuman. Tidak ada korelasinya. Kalau terlambat ke sekolah, berarti dia misalnya terlambatnya berapa menit? Misalnya terlambatnya 15 menit, 10 menit. Berarti dia harus belajar tambahan 10 atau 15 menit. Sama seperti jam kerja Bapak Ibu. Pami ngabsen jam 8, Batur di sana ngabsen jam 7 sampai jam 4, kurang ngabsen jam 8, berarti kudu berapa jam? Kita berada di sekolah atau kita berada di kantor itu berapa jam? 8 jam. Kumulatifkan saja kan gitu kalau pagi jam kerja ngabsen Bapak Ibu. Calonnya kan gitunya. Ayah kesiangan jam 7.30 baru ngabsen, harusnya jam 7.15, berarti ngabsen lagi itu nanti jam 4:15. Nah sama anak pun seperti ini, mau dikurangi jam istirahatnya atau ditambah jam pulangnya gitu ya. Yang kedua, yang kedua lari di lapangan basket terlambat hadir di sekolah. Ini hukuman. Karena lari terlambat di sekolahnya pelajaran apa? Gitu ya. Mungkin pelajarannya sedang pelajaran PAI, mereka tinggalin. Ke rumah terlambat, di piwarang lari, meureun tinggalin. Tos lari teh capek, bujang-bujang hoyong belajar. Ini hukuman. Yang ketiga, murid diminta untuk push up karena nggak menggunakan masker. Gak ada korelasi ya? Harusnya disuruh beli masker atau kasih maskernya ditulis. Hari ini nggak pakai masker, pinjam masker ibu, besok diganti ya. Itu lebih ini. Ada kata ini. Besok harus diganti, ibu kasih masker hari ini tapi besok kamu harus ganti. Atau kalau maskernya kain, ibu sekarang kasih maskernya, kamu cuci besok kembalikan. Itu ya, waktu dulu zaman Covid kan maskernya kain di sekolah, anak-anak nggak bawa masker, dikasih pinjam yang ada, tapi harus dikembalikan. Itu konsekuensinya. Membersihkan tumpahan air di meja. Konsekuensi karena dia yang menumpahkan. Itu Bapak Ibu. Dia yang menumpahkan. Coret-coret oke sami. Dia yang coret-coret berarti kena diganti kertasnya. Kan dia yang menumpahkan. Nah yang ini lari 2 keliling sampai jauh kapan berarti ketinggalan pemanasan ya Neng. Jadi ini berupa konsekuensi kalau pelajaran PJOK pada lari mah. Jadi kalau pelajaran PAI. Kecuali kalau sama Neng Helda teh ketinggalan bersihan WC, itu baru hukuman. Hukuman. Nah intinya karena PJOK itu diawali dengan pemanasan, anak terlambat 10 menit berarti belum pemanasan, suruh pemanasan sendiri. Ya. Kalau disuruh persiapan Bu, bersihan WC-nya pemanasan sebenarnya. Tapi tidak ada korelasinya. Ya. Itu anak dihukum dan pasti kena bully temannya. Betul ya. Betul. Ini murid tidak menggunakan sepatu hitam, kemudian disuruh nyeker. Ini hukuman Bapak Ibu. Ya. Tidak ada korelasi. Iya, harusnya dikasih sendal.
gitu ya. Kalau mau dihukumnya dikasih sendal, karena kan nyeker mah tuh ini menyiksa. Ya. Tapi kalau dikasih alat alas yang lain atau dikasih sepatu cadangan dan dituliskan, ibu sekali ini tuliskan kamu nggak pakai sepatu hitam, ibu kasih pinjam supaya teman-teman yang lain nggak mengikuti. Gitu. Nah, tapi kalau mau diantapkan, dan senada cok Bu Hesti oke tong dihukum, namun anak terpakai sepatu hitam misalnya. Antapkan, jangan bawa sepatu boda, sepatu pink, bener jadi kecemburuan. Si itu kecuali dipakai sepatu pink dan dihukum. Padahal kita sudah menghukum, tapi jadi kecemburuan gitu urutan. Supaya tidak jadi kecemburuan, bapak ibu boleh sediakan stok sepatunya atau anak suruh pakai alas yang lain. Gitu ya. Jadi bapak ibu. Iya. Nah, nih perbedaan hukuman dan konsekuensi bapak ibu. Hukuman itu sesuatu yang menyakitkan. Ya, kalau menyakiti itu hukuman. Kan tadinya menyakiti, bu cinta lari. Tapi kan itu harus terjadi. Harus pemanasan. Kalau kamu nggak pemanasan langsung ikut ke inti, akan lebih cedera, itu konsekuensi. Kemudian hukuman itu membuat anak sakit hati. Konsekuensi itu hanya membuat anak tidak nyaman. Nyaman ya pakai sendal. Hukuman itu akan membenci disiplin anak. Tapi konsekuensi itu menghargai disiplin. Hukuman itu paksaan. Kalau konsekuensi itu stimulus atau tanggapan. Jadi Bapak Ibu, kalau beri konsekuensi itu harus ada percakapan dulu. Jadi bagaimana nih supaya teman-teman kamu tidak mencontoh perbuatan kamu. Jadi anak kasih pilihan tadi teh anu menggunakan sepatu hitam ditaruh supaya tidak diikuti oleh anak yang lain gimana? Boleh Bu ganti aja sepatu yang ada di sekolah, atau boleh Bu saya pakai sendal aja, atau boleh Bu saya tidak akan keluar kelas, misalnya gitu ya. Itu konsekuensi itu ada sebuah dialog Bapak Ibu. Tadi pemanasan juga, kamu ini belum pemanasan, kamu terlambat. Berarti harus apa? Lari itu harus dari anak. Kemudian kalau hukuman itu akan membentuk konsep diri yang buruk. Tuh, hukumannya dihukum wae, udah salah wae. Hukuman mah salah wae aku teh cenanya. Tapi kalau konsekuensi, oh berarti saya tuh harus mengerjakannya begini gitu ya. Ketika anak salah itu cek buah. Ini salah, gimana tuh Bu? Nah ini saya begini, itu konsekuensi. Kerjakan lagi, gitu ya. Boleh Bu kerjakan lagi boleh. Nah ini saya mah pelajaran matematika, Bapak Ibu sok lami, minta istirahat dan itu. Jadi kalau langsung Ibu mau diperbaiki ya, boleh. Jadi Ibu di mana salahnya di sini. Aku matematika itu konsekuensi Bu. Jadi ketika salah pun dalam pelajaran boleh diperbaiki karena itu bukan lagi ulangan. Bukan sedang ulangan. Kenapa saya memperbolehkan anak untuk berulang-ulang? Karena bukan ulangan. Karena kita menghargai proses pembelajaran. Tapi cara penilaiannya gimana Bu? Cara penilaiannya nanti di akhir kan? Soalnya kan kalau kadang-kadang kan kalau kita cuma nilai kalau nggak ulangan disalahin jadi 80. Kalau ulangan mah langsung. Ya, Kalau ulangan. ya, Kalau ketika belajar biasa baru boleh bolak-balik. Tapi Kalau udah 3 kali, mau dinilai nggak sama ibu? Ibu dinilai aja. Karena kan gitu ya, sampai istirahat kayaknya suka gitu. Ini udah 3 kali bolak-balik. Mau ibu nilai seadanya atau mau diperbaiki? Kan kalau anak-anak yang punya semangat tinggi, mah ibu tungguin mau diperbaiki. Ya. Ibu udah aja. Ya. Terserah anak pokoknya. Kadang kan anak juga kelelahan mungkin dia bolak-balik ibu pusing. Kalau sudah pusing gitu nih harusnya gini dijelaskan sampai detail atau dimintai sama temannya gitu dijelaskan. Kalau sudah ibu nggak bisa, ya berarti udah ya mau nilai ibu sama ibu nilai segini boleh. Jadi ada kesepakatan konsekuensi baik itu juga. Perbaikannya di mana nanti belajar nanti. Itu Bapak Ibu. Kemudian kalau hukuman ini tadi ya, anak pasti akan menyembunyikan kesalahan kalau kita hukum. Tapi kalau ada konsekuensi, anak belajar untuk mematuhi peraturan. Dan kemudian kalau hukuman pasti anak itu akan marah di belakang, akan merasa malu, merasa tidak dihargai atau merasa bersalah. Kayak mau nyari wasbe itu, mau lihat dewe ada anak kabar teh itu perlu kita pahami kenapa anak diam terus mungkin pernah disalahkan. Okay. Tapi kalau kita pahaminya konsekuensi, pasti anak akan kehilangan haknya ya. Tadi ketika terlambat 15 menit berarti tidak istirahat, istirahatnya dikurangi 15 menit, kehilangan hak. Tapi itu sebuah
sudah menjadi hal-hal yang kita yakini bersama, kemudian dibuat tidak nyaman saja dan diasingkannya hanya sementara saat itu saja. Setelah nanti kalau ada perbaikan pasti anak mendukung. Itu Bapak Ibu, kayaknya kalau sampai selesai belum ini ya, waktunya terlalu lama. Ya. Mau restitusi contohnya ya. Kalau restitusi Bapak Ibu, restitusi itu ada tiga langkah ya. Restitusi itu ada 3 langkah: menstabilkan identitas, memvalidasi tindakan, menanyakan keyakinan. Contohnya begini Bapak Ibu, ada anak yang nyontek, dipanggil, Hani kenapa kamu nyontek? Hani kenapa kamu tahu nggak dipanggil sama ibu kenapa? Nggak tahu. Coba ingat kenapa kamu dipanggil? Nggak tahu. Ya, anak kan suka gitu ya Ibu lihat kemarin jawaban kamu ada yang sama dengan temanmu. Oh iya ibu udah nggak bisa ngerjain itu ini. Nah kayak gitu kalau udah dipancing itu. Berarti kemarin Hani nyontek ya? Enggak ibu, udah cuma ngeliat gini aja. Bener ibu. Tapi jawabannya sama, siapa yang duluan ngerjain? Sampai benar-benar anak mengaku gitu ya. Atau misalnya nggak apa-apa kok ya, kalau misalkan anak nggak laku juga, nggak apa-apa Hani, kalau Hani nyontek ibu nggak akan marah gitu ya. Tapi ibu nggak akan marah misalnya gitu ya. Tapi harus jujur, Hani nyontek gak? Iya ibu, karena susah jawaban itu. Anak harus sampai mengaku, tapi kita stimulus bahwa kita tidak akan marah, bahwa perbuatan itu adalah hal yang pernah juga orang lain lakukan. Hal biasa yang pernah dilakukan, tapi harus diperbaiki. Ibu juga kan nggak apa-apa kok nyontek juga, orang-orang juga pernah nyontek, tapi itu harus diperbaiki. Nah, itu harus dipahami anak bahwa kesalahan itu hal biasa, tapi harus diperbaiki. Itu menstabilkan identitas. Kemudian memvalidasi tindakan. Betul, Hani kemarin nyontek. Iya ibu, karena Hani nggak bisa kemarin ngerjain. Seharusnya gimana atuh kalau nggak bisa ngerjain? Ya, anak tanya. Iya, karena kemarin nggak ngapalin. Nah, kalau misalnya nanti ada ulangan lagi, berarti harus apa? Berarti ibu harus ngapalin lagi. Nih. Kemudian ini memvalidasi tindakan barusan ya, bahwa tindakan yang dia lakukan adalah salah dan tidak akan diulangi lagi. Jadi jangan diulangi lagi ya ketika nyontek. Nanti kalau misalnya mau ulangan lagi harus apa? Berarti harus ngapalin. Oke. Kemudian menanyakan keyakinan. Tadi perbuatan menyontek adalah perbuatan yang tidak baik. Kira-kira menurut Hani gimana nih kedepannya? Ya bu mau ngapalin, terus ini gimana nih nilainya nih? Apakah perlu ibu gimana? Ibu mau mengulang lagi aja, karena menyontek itu adalah perbuatan yang tidak baik misalnya. Ini anak harus sampai tahu keyakinannya bahwa menyontek itu adalah perbuatan yang tidak baik dan dia tidak akan mengulanginya lagi. Bahwa kalau mengulangan harus ada ngapalin dulu. Nah, ini Bapak Ibu. Kelas 1, kelas 2, kelas 3 tiap 1. Biasa kami dicoba. Hal sederhana saja. Ini jawabannya kok sama dengan Binara? Enggak ibu, enggak. Ayo, kenapa nggak apa-apa kok ibu gak akan marah? Ibu udah si Anu udah nyontek gitu ya, sakit telinga anak. Ya kalau nyontek itu baik enggak? Nanti mau nyontek lagi enggak? Itu cukup segitu aja Bapak Ibu cukupin. Kalau untuk kelas 1, 2, 3, yang penting anak mengakui kesalahannya, tahu bagaimana harus diperbaiki. Begitu Bapak Ibu. Sehingga Bapak Ibu nanti harapannya bikin dulu keyakinan kelasnya. Bu Hani nanti kita bisa baca-baca lagi caranya, atau nanti di pertemuan selanjutnya. Keyakinan kelas itu harus kita pahami Bapak Ibu. Nih, coba Bapak Ibu tolong jawab. Mengapa kita memiliki peraturan harus menggunakan helm bila menggunakan kendaraan roda 2? Biasanya kumaha Bapak Ibu alasannya? Kunaon udah nganggo helm? Karena untuk menjaga keselamatan. Iya. Aduh, tuh cenah enak keur musim naon namanya teh? Razia cenah. Apakah seperti itu tujuannya? Harusnya tidak. Yang harus kita yakini adalah
bahwa menggunakan helm adalah untuk keselamatan, bukan karena dirajin. Yang 100.000. Kemudian ketika COVID, mengapa kita memiliki peraturan 3M? Menggunakan masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak. Mengapa? Agar tidak tertular. Karena ya kita takut tertular gitu, karena kita menghargai orang lain yang sehat, kita juga menghargai diri sendiri supaya tidak sakit. Kemudian mengapa kita memiliki peraturan harus datang tepat waktu pada saat mengikuti pelatihan? Karena supaya pelatihannya on time, supaya kegiatan belajar mengajarnya juga on time gitu ya. Ini Bapak Ibu yang harus kita lakukan. Jadi Bapak Ibu, budaya positif itu terbentuk karena lingkungan yang positif. Lingkungan yang positif itu ada karena memiliki keyakinan kelas. Keyakinan kelas itu berasal dari peraturan kelas. Jadi, peraturan kelasnya diturunkan jadi keyakinan. Kan ada peraturan mah tidak mencoret-coret tembok, ya. Datang tepat waktu, gitu ya peraturan. Tapi kalau keyakinan kelas, disiplin dalam hal waktu. Kebersihan merupakan kenyamanan. Nah, ini contohnya Bapak Ibu. Manakah yang termasuk keyakinan kelas? Yang hijau atau yang putih? Yang hijau, kesepakatan kelasnya cenah, datang tepat waktu, menjaga kebersihan sekolah, berdoa sebelum dan sesudah belajar, aktif dalam pembelajaran, tertib. Kalau kesepakatan kelas, kami guru dan murid saling menyayangi, kami murid yang semangat belajar, kami murid yang peduli dengan teman-teman. Mana sebetulnya yang termasuk keyakinan? Yang putih Bapak Ibu. Kalau ini betul kesepakatan kelas, betul ya. Sama itu kesepakatan kelas, tapi yang termasuk keyakinan ini. Jadi mari kita bentuk yang ini. Jadi sebelum adanya ini dulu. Iya, datang tepat waktu berarti kami saling menghargai. Menjaga kebersihan kelas berarti peduli lingkungan. Berdoa sebelum belajar berarti kami itu taat beribadah, gitu ya. Tertib atau tidak boleh bullying berarti kita saling menyayangi, itu Bapak Ibu ya. Jadi nanti boleh nanti siapa yang duluan membuat kesepakatan kelas boleh diseminasikan. Bu Helda juga boleh sih. Nah ini Bapak Ibu coba ubah menjadi keyakinan kelas, bisa nggak Bapak Ibu? Selalu kembalikan buku ke tempatnya. Gimana? Peraturannya adalah selalu kembalikan buku ke tempatnya. Keyakinan kelasnya gimana kira-kira Bapak Ibu? Menyimpan buku. Mengembalikan buku ke tempatnya. Saya selalu mengembalikan buku ke tempatnya. Keyakinannya apa? Apa Bapak Ibu? Disiplin. Dilarang mengganggu orang lain. Saling menyayangi. Hadir di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran dimulai. Disiplin. Dilarang melakukan kekerasan. Disiplin. Dilarang melakukan kekerasan. Saling menyayangi. Dilarang menggunakan narkoba. Larangan Kesehatan. Bergantian atau menunggu giliran antri. Antri disiplin. Gunakan masker. Kesehatan. Jangan berlari di kelas atau koridor. Keamanan bisa. Disiplin juga bisa. Itu Bapak Ibu. Jadi ini peraturan-peraturan ini boleh diakomodasi dulu dari semua murid gitu ya. Kalian itu pengen kelas yang seperti apa? Nah ini kita masuknya apa? Disiplin. Ini disiplin. Jadi anak tahu bahwa disiplin itu adalah menempatkan segala sesuatu pada tempatnya, melakukan sesuatu sesuai dengan nilai-nilai kebajikan. Ini yang dipahami ya. Atau tanggung jawab ya, kembalikan buku tanggung jawab dari Bapak Ibu ya. Boleh nanti saya kirimkan. Nah itu Bapak Ibu ya, posisi kontrol guru. Iya. Itu Bapak Ibu yang bisa saya sampaikan. Nanti kalau ada hal-hal yang memang perlu kita diskusikan, mari kita diskusikan lagi. Ini contohnya nih ada yang menstabilkan identitas itu kata-katanya apa nih, ada berbuat salah itu hal yang manusiawi. Jadi benarkan kamu nyontek gitu. Jadi hal-halnya biasa apa divalidasi, distabilkan dulu identitas.
Validasi kebutuhan, ini contoh kata-katanya. Menanyakan keyakinan, ini contoh kata-katanya. Nah, Bapak Ibu, itu saja yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan. Tapi sebelum saya tutup, silahkan dulu kita berefleksi dengan pertanyaan yang tadi. Jadinya pertanyaan yang ini kita refleksikan Bapak Ibu ya. Mari kita refleksikan pertanyaannya ini. Berarti Bapak Ibu, menurut Bapak Ibu setelah mengetahui tentang disiplin positif tadi, apakah hukuman dapat mendisiplinkan anak? Tidak. Ada konsekuensi, harus bisa asal ada konsekuensinya kayak tadi. Berarti diganti ya? Ya. Diganti hukumannya dengan konsekuensi. Ya. Jadi bukan hukuman, konsekuensi. Jadi kalau hukuman mengarahnya biasanya sangat kriminal. Kalau komplikasi nih, kalau hukuman itu tidak ada korelasi dengan perbuatan yang dilakukan. Hukuman itu dipaksakan. Kalau konsekuensi tadi ada dialog, kemudian ada korelasinya dengan perbuatan yang dilakukan. Ya, bukan hanya hal positif. Ancaman hukuman apa? Konsekuensi mah nggak boleh fisik. Ari kita lari fisik, tapi kan olahraga ya. Jadi bukan berarti hukuman fisik itu tidak baik, tapi korelasinya ada nggak? Kemudian tadi ya ini Bapak Ibu, pemberian hukuman dengan hal positif seperti membaca atau membersihkan halaman sekolah dapat meningkatkan disiplin anak. Hal positif tadi. Bisa. Kembalikan lagi ke konsekuensi. Ada nggak korelasinya? Betul. Kalau tertinggalnya membaca karena pagi-pagi literasi, Membaca lagi nanti. Iya membaca, tapi nggak saat itu, Betul. gitu ya? Iya. Karena saat jam membacanya sudah lewat. Iya. Mengganggu yang lain. Jadi Bapak Ibu jangan dipaksakan ya. Ketika beda hal dengan olahraga mah harus sistematis, harus pemanasan dulu. Jadi ketika orang lain inti dia pemanasan, beda hal. Kalau di kelas literasi jam 7.15 kemudian setengah 8 sudah masuk ke matematika dan ibu mau menerangkan atau mau instalasi, berarti tertinggal dong kalau anak membaca dulu. Jadi membacanya nanti aja istirahat. Jadi bukan berarti hal positif itu adalah konsekuensi. Bisa jadi hukuman. Kita macari, aku nanti diajar matematika, kan? Kita membersihkan halaman, kita sasapu teh batu bersihan untuk kebersihan. Tapi batu belajar aku sasapu, ya. Jadi bukan berarti hal positif termasuk konsekuensi. Hal positif pun bisa termasuk memberikan penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak. Betul atau salah? Tidak ya? Tidak. Jadi Bapak Ibu kalau mau ngasih hadiah nggak usah bilang-bilang dan jangan terlalu sering. Jadi sewaktu-waktu. Jadi anak dimotivasinya bukan karena hadiah, tapi karena tanggung jawab. Ya. Siap Bapak Ibu? Siap. Jadi mari kita bergeser dari hukuman ke konsekuensi. Mari kita bergeser dari guru pembuat rasa bersalah, penghukum, teman dan pemantau menjadi seorang manajer. Mari kita lakukan validasi kesalahan anak dengan melakukan segitiga restitusi. Oke, baik Bapak Ibu, Buat keyakinan gelas serta kesepakatan gelas. Oke, Bapak Ibu. Demikian yang bisa saya sampaikan. Jika ada hal-hal yang masih perlu kita diskusikan kemudian hari, nanti kita bisa berdiskusi lagi ya Bapak Ibu. Mohon maaf atas segala kekurangannya, waktunya sangat melebar. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.